makrifat atau yang mengenal jati diri yang sesungguhnya, itu getaran energinya sudah nggak ada keakuannya. Tapi kalau belajarnya dari membaca, menghafal, mengumpulkan cerita dari luar, dan akal memahaminya, itu bisa menyampaikan, itu bisa menceritakan. Tapi getaran energi yang terradiasi itu panas karena masih ada keakuannya, sehingga merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri. Soalnya makrifat itu ada dua, ada makrifat nar, ada makrifat nur. Makrifat nar itu karena mungkin kita sering mendengarkan sesuatu yang di luar diri, ceramah, kajian, sering membaca tentang ilmu-ilmu kajian, sering membaca kitab-kitab, itu akan masuk di otak kita, menjadi memori, menjadi cerita dalam otak ini. Tapi kita belum benar-benar merasakan, kita belum benar-benar mempraktekkan. Sehingga kata Mbak Gus Dur, kur pinter dongeng nulis lan moco, tapi burine bakal sengsara. Karena di sini. Tapi kalau kita mempraktekkan laku, punya laku apa nih? Mungkin laku, ya terserah lah, ada laku apa dari dalam. Ini ilmunya tercerahkan dari dalam, sehingga mendung-mendungnya itu terbersihkan. Bedanya itu, ada makrifat nar, masih ada keakuan, keegoan. Makrifat nur yang ada ketenangan, pemakluman, kesabaran, kesadaran. Makanya makrifat atau yang mengenal jati diri yang sesungguhnya, itu getaran energinya sudah nggak ada keakuannya. Tapi kalau belajarnya dari membaca, menghafal, mengumpulkan cerita dari luar, dan akal memahaminya, itu bisa menyampaikan, itu bisa menceritakan. Tapi getaran energi yang terradiasi itu panas karena masih ada keakuannya, sehingga merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri, merasa menjadi orang yang terpilih, merasa menjadi ini, menjadi itu makrifat nar di sini. Justru orang yang benar-benar makrifat nur itu apa ya, anteng itu loh, nggak mudah bereaksi, nggak mencari validasi. Makanya pendidikan kepala dan pendidikan hati itu beda. Kalau di kepala carilah guru sebanyak-banyaknya, ini kalau kepala perpustakaan. Tapi kalau di sini semakin kesini, semakin dalam, ya gurunya ntar yang sejati, gurunya yang sejati. Jadi kalau yang di sini banyak guru, kalau yang di sini semakin mendalam, semakin berkurang. Mungkin kalau yang di dalam punya guru 5, lebih dalam lagi tinggal 2, lebih dalam lagi tinggal 1, lebih dalam lagi lebur. Yang ada hanyalah dia itu sendiri, dan nanti semuanya adalah guru. Gitu loh Bapak Ibu. Soalnya kalau dalam energinya itu ada tali keterkoneksian. Kalau dalam energi ada tali keterkoneksian, tali eterik. Di saat punya guru yang ini ada tali keterkoneksian, kalau ini loh, kalau energi loh ya, ada tali keterkoneksian dengan guru ini lagi. Nanti di saat ini mungkin lagi puyeng, gurunya lagi puyeng, ya bisa jadi kita nanti jadi puyeng tanpa sebab, karena ada energi sang guru yang mengalir ke diri jiwa gitu loh. Berarti guru sejati hanya dia yang melingkupi segala sesuatu. Ya, guru sejati hanya dia, cuman melingkupi segala sesuatu. Pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak kepada yang satu. Makanya ada makrifat nar, ada makrifat nur gitu loh. Sedangkan akal ketika dijelaskan dengan cara gamblang, mudah dipahami, logika, logis dan sebagainya, itu akal bisa menerima. Jadi ya bisa bercerita, tapi menceritakan sesuatu yang belum pernah dialaminya,
Bahkan dalam suratnya, kenapa engkau menceritakan sesuatu padahal dirimu sendiri belum merasakan? Kenapa engkau menceritakan sesuatu padahal dirimu sendiri belum mempraktekkan? Hal yang demikian itu sangat dibenci oleh Sidhu. Bahasa Jawanya jarkoni itu loh. Makanya masuk ke dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kalau masih dalam sini, ya pengalamannya banyak, sensasinya banyak, semakin dalam, semakin lebur, nggak ada apa-apa, sadar, netral. Intinya semakin sadar, semakin tenang, semakin dekat, semakin nyaman. Seperti kita merantau di kota terlalu lama, di perjalanan kita bau tanah saja. Tenang. Kita merantau, seperti saya kan orang Banyumas, saya merantau di Jakarta. Pulang naik motor, semakin dekat, rasanya semakin bau belet saja nih Bapak Ibu. Belet bahasa Indonesianya apa ya? Jadi di kota kan ya jarang ada sawah lah. Nah, masuk ke perdesaan bau belet. Belet siapa ya? Ya itulah, bau belet rasanya gitu. Indah itu loh. Apa sih? Lumpur apa ya? Lumpur sawah. Belet itu lumpur sawah. Jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu sendiri, masih berjalan pada akal pikiran atau dalam rasa kesadaran. Ya semua mempunyai prosesnya masing-masing. Apakah salah kalau hanya di pikiran? Yo enggak. Apakah salah ya berspiritual melihat ini melihat itu? Yo enggak. Nanti pada akhirnya yo hilang penglihatan itu. Makanya sebelum musyahadah biasanya mukasafah. Ya, yang tahu kan ya Bapak Ibu sendiri. Sebenarnya setiap diri itu memahami dirinya sendiri. Semua pertanyaan yang dilempar keluar sejatinya sudah disediakan di dalam. Tinggal sadar nggak pribadi? Kenapa belum paham? Umumnya kan belum paham mencarinya keluar. Tapi dalam kesadaran kenapa belum paham? Tidak akan sibuk mencari keluar, tapi sibuk membersihkan mendung yang di dalam. Ketika mendungnya perlahan-lahan dibersihkan, sinar mataharinya menyinari, sehingga akal, rasa terpahamkan, tercerahkan, gitu loh. Itu bedanya. Perjalanan akal dan perjalanan hati. Perjalanan akal mencari keluar, perjalanan hati masuk ke dalam. Kenapa ya Mas, saya belum paham-paham? Akal selalu berjalan mencari. Oh coba ke situ, oh coba ke sini, oh coba ke sini. Kesadaran masuk membersihkan hijab penutup pencerahan itu. Masuk ke dalam, menyingkirkan mendung-mendung yang menutupi. Otomatis di saat mendung-mendung itu tertutupi, yang menutupi itu terbersihkan, pencerahan itu akan disuguhkan entah dari dalam atau dari luar. Ujuk-ujuk ketemu dengan apa kejadian, terus tiba-tiba alah, tanpa bertanya. Makanya perjalanan kesadaran diceritakan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, udah ikuti saja, saksikan saja tanpa bertanya. Tapi ya namanya Musa itu kan kecerdasan akal, selalu mempertanyakan. Sedangkan di situ sedang dilatih untuk menjadi penyaksi, udah saksikanlah saja tanpa bertanya. Tuh makanya 3 kali pertanyaan, ya udah selesai.
sekarang kan laku hening, bahasa yang lagi tenar viral, laku hening. Lah hening kan udah hening, sudah tidak ada yang dipertanyakan, sudah tidak ada yang dianalisa, sudah tidak ada yang dibandingkan, sudah tidak ada apa-apa, sudah benar-benar hening, netral. Justru di saat mau hening, pencerahan sejati akan bermunculan. Berjalan-jalan, oh, diam sendiri kayak gini, oh, ya, oh ya, bongkar. Tuh. Apakah sudah berat? Sudah. Walah ya Allah, puluhan tahun mencari pemahaman ini, ternyata mungkin hanya melihat ayam lagi matuk apa gitu terpahamkan, tercerahkan. Tuh, berjalan sejati. Makanya orang zaman dulu ketika belajar kesejatian itu bertanya kepada gurunya, ya Pak Guru, apa ya, itu apa namanya, teneneng. Pak gurunya bilang ini, wis tole, lakoni ae, engko nek wis wayahe yo ngerti-ngerti dewe, udah toh nak, jalani saja, ntar kalau sudah waktunya akan paham sendiri itu. Tuh, karena kalau perjalanannya di kepala, di akal pikiran, itu selalu mencarinya keluar. Kesadaran itu menyadari penutupnya apa. Sibuk membersihkan hati, sibuk memurnikan jiwa. Ketika jiwa termurnikan, hati terbersihkan secara otomatis. Mungkin lagi makan nanas, lagi gigi, tiba-tiba walah ya Allah, tiba emong ngono toh, ternyata cuma ini toh. Itu pencerahan. Terus di saat lagi hening, duduk diam. Biasanya di saat lagi hening, di saat duduk diam seperti ini, pikiran berjalan. Sebenarnya hening itu kayak apa sih ya? Hening itu yang seperti apa sih ya? Apakah ini hening? Oh, apakah ini hening? Gitu. Dalam pikiran itu ada pertanyaan-pertanyaan. Apa ini yang disebut hening ya? Yang kayak apa sih ya? Jadi pikirannya itu memikirkan pikiran gitu loh. Hening itu di saat kita menjadi penyaksi saja. Ya biarkan itu hadir muncul, ya biarkan. Pikiran muncul, perasaan hadir, biarkan saja. Sadari, perhatikan, saksikan saja tanpa menganalisa. Soalnya saya sendiri zaman dulu kayak gitu Bapak Ibu, diem seperti ini, tapi ya raganya diem, mulutnya ya diem, tapi pikirannya berjalan-jalan sampai ke sana-sana. Apa iya sih, katanya begini, katanya begitu, tapi kok nggak ada apa-apa ya. Katanya kalau hening ada cahaya, tapi nggak ada cahaya ya. Katanya kalau hening ada pengalaman batin, melihat ini melihat itu, kok nggak ada yang dilihat ya. Aduh ya Allah, aku malah bingung bang, kadang malah kalau sholat malah berisik, tapi setelah sholat diam malah enak. Ya begitulah.
Yang tahu rame dan tidaknya itu ya diri bapak ibu sendiri. Orang luar itu hanya melihat, oh diam. Tapi yo nggak tahu, ternyata diamnya pikiran itu mikirin listrik, besok udah entat-entit gimana ini ya. Gila, ayo gimana ini ya? Besok mau ini mau itu gimana ini ya? Gimana ya? Dari mana ya? Ke siapa ya? Sekarang masih kayak gitu mas, yo nikmati saja kayak gitunya. Semua berproses lah, itu tadi ada yang puluhan tahun kok berprosesnya kok. Ada yang 40 tahun dalam kebingungan yo ada yang seumur hidupnya dalam kebingungan yo ada. Nggak ada barang ujuk-ujuk di semesta ini, semua berproses. Jadi udah nikmati saja, terima saja. Ini yang katanya sekarang sudah tenang, sudah hening, ini dulu-dulunya yo sama. Duduk diam raganya, pikirannya lalang buana. Masa lalu masih dibawa-bawa, masa depan sudah dilukiskan. Angan-angan melukiskan, indah banget. Ternyata angan-angannya nggak sesuai ekspektasi, marah lagi. Jadi harus mulai dari mana mas, agar prosesnya benar? Dari sadar dulu. Sadar Bapak ibu sekarang prakteknya itu tentang lelaku apa, harus punya apa ya, lelaku apa kayak gitu loh. Karena gini Bapak Ibu, di saat kita dalam keramaian, energi yang ada di pikiran kan nyebar ke seluruh tubuh. Kita ngobrol kan energinya mengalir. Tapi di saat kita duduk hening, diam seperti ini dan sendirian, ini kumpul semua di sini. Makanya ada hadisnya, dirimu yang sesungguhnya adalah di saat sendirian. Di luar diri hahaha seolah-olah bahagia banget, seolah-olah tenang. Dalam luar karena dalam keramaian. Coba duduk diam di rumah, di luar diri itu senyum-senyum bahagia, kayak lepas banget gitu, merdeka banget. Dalam rumah, dalam kamar kayak gini, ya Allah, gimana ini ya Allah, kepalanya dipegangin, aduh. Ya karena dalam kesendirian semua kumpul di sini.